Oke, kita masuk ke penjelasan mengenai future value. Future value ini merupakan definisi terkait dengan nilai uang yang ditabung atau yang kita investasikan pada hari ini, nilainya kemudian akan berkembang atau bertambah besar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena nilai uang tersebut mengalami namanya penambahan nilai dari bunga yang diterima. Ya. Kemudian future value ini bisa kita katakan juga atau dinilai juga sebagai nilai majemuk. Dan future value ini sendiri dipakai atau digunakan dalam menghitung yang namanya tabungan ataupun juga dipakai untuk kita menjadikan dasar kita untuk melakukan yang namanya investasi. Adapun rumus dari future value itu sendiri adalah future value N. Jadi di sini future value-nya kita akan menghitung nilai uang pada tahun periode ke tahun berapa, merupakan perkalian dari nilai present value-nya uang tersebut yang kita kemudian kalikan dengan 1 ditambah dengan suku bunga. Jadi nanti kita akan mendapatkan informasi, misalnya dapat informasi bahwa suku bunganya 10% per tahun, ya, atau 5% per tahun dan lain sebagainya. Kemudian nilai dari penjumlahan dari 1 yang ditambah dengan suku bunga itu kita pangkatkan dengan periode investasinya. Kita akan menginvestasikan uang itu berapa tahun atau tahun keberapa. Nah, adapun contoh perhitungan untuk future value ini seperti ini. Jadi Anton menabung uang di sebuah bank, misalnya uang yang ia tabungkan adalah 10 juta rupiah. Nah, bunga per tahunnya dari bank tersebut adalah 12%. Kemudian Anton menabung selama 3 tahun. Berapa tabungan Anton setelah 3 tahun? Kalau kita masukkan dengan rumus yang tadi, future value ke N sama dengan present value-nya kita kalikan dengan 1 ditambah dengan jumlah bunganya, kita pangkatkan 3, maka hasil yang kita dapatkan atau informasi yang kita dapatkan dari tabungan Anton di bank tersebut selama 3 tahun adalah kurang lebih sebanyak 14.049.000 rupiah. Untuk nilai uang future value. Lalu apa yang dimaksud dengan present value? Kita masuk ke bahasan present value. Present value ini sendiri adalah kebalikan dari future value, ya, atau kita singkat sebagai VV. Nah, present value ini dapat juga kita artikan sebagai nilai sekarang, ya, dari suatu nilai yang akan kita terima atau kita bayar di masa mendatang. Adapun rumus dari present value ini sendiri kebalikan dari future value tadi. Kalau tadi dikali, kalau untuk present value ini kemudian dibagi. Jadi kita untuk menghitung present value kita dapatkan informasi bahwa future value-nya pada tahun kesekian itu berapa. Ya. Future value periode ke N kita bagi dengan seperti tadi, 1 ditambah dengan tingkat suku bunga yang kemudian kita pangkatkan dengan periode investasi, berapa lama tahun investasinya. Contoh dari perhitungan dari present value ini, misalnya Anda ini dipanggil sama ayah kalian nih. Ayah kalian kemudian memberitahukan bahwa 5 tahun lagi kalian akan mendapatkan warisan sebesar 10 miliar rupiah. Nah, kemudian berapa uang yang akan terima jika seandainya kalian memutuskan minta warisannya sekarang, minta dibagiin sekarang. Dengan kita mengetahui bahwa secara umumnya tingkat bunga sekarang ini di bank berapa? Misalnya adalah 10%. Maka nilai uang 10 miliar yang kalau kita mintanya sekarang pada tahun ini adalah, jadi kita menghitung ya, 10 miliar kita bagikan dengan 1 ditambah dengan
tingkat suku bunganya 0,1, jadi 10 dibagi 100 ya. Kemudian kita pangkatkan dengan periodenya yang dikatakan tadi bahwa kita akan mendapatkannya 5 tahun. Maka kemudian kita setelah penghitungan akan mendapatkan 1,6105. Maka nilai present value kalau kita informasikan bahwa sekarang kita minta uangnya, nah ternyata nggak akan dapat 10 miliar, tapi uang yang kita dapatkan adalah sebesar 6 miliar. Ya. Nah, ini uangnya adalah sudah diinvestasikan ya. Oke, baik ke future value atau bunga banjemuk, ini contoh untuk bunga banjemuk ya, yang tadi sudah kita katakan bahwa salah satu future value adalah bunga banjemuk. Nah, contoh soal untuk future value adalah Pak Ali memiliki uang sebesar Rp800.000 yang kemudian ditabung di bank dengan bunga 8% per tahun. Nah, uang tersebut dia kemudian tabung selama 10 tahun. Jadi sekarang nantinya pada 10 tahun mendatang, berapakah uang dari Pak Ali tersebut? Jawabannya adalah seperti yang tadi ya, present value ke N sama dengan future value ke N sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah dengan tingkat suku bunga dipangkatkan dengan periode investasi. Maka kalau coba kalian hitung dulu ya, sebelum kemudian menextkan rekaman ini, kalau memang kalian berlatih, maka nilai akhir tabungan dari Pak Ali adalah sebesar Rp1.727.000. Jadi kurang lebih 2 kali lipat ya dari uang yang asalnya. Nah, kemudian untuk future value juga yang berkaitan bunga banjemuk. Nah, di bunga banjemuk ini rumus bunganya bisa tergantung hitungannya dalam 1 tahun berapa. Jadi misalnya rumus bunga banjemuk beberapa kali dalam setahun, misalnya kita milihnya nabungnya 2 kali setahun, misalnya 4 kali setahun, atau 1 tahun itu setiap bulan kita nabung nih 12 kali, maka ini adalah rumus hitungannya berbeda lagi dengan rumus yang tadi. Untuk future value ke N sama dengan yang tadi ya, present value ada sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah dengan tingkat suku bunga dibagikan dengan frekuensi pembayaran dalam 1 tahun ya. Dibagi tingkat suku bunganya kita bagi dengan frekuensi pembayaran dalam 1 tahun. Kemudian kita kalikan dengan jumlah tahun dikali dengan frekuensi pembayaran. Mohon maaf, ini pangkat ya, ini pangkat. Jadi ini N per M-nya ini adalah pangkat dari 1 per I dibagi M. Ya, jadi ini nantinya pangkat bukan dikali ya. Nah, contoh soal untuk future value atau bunga banjemuk adalah Ani menyimpan uangnya di bank sebesar Rp10 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunganya itu adalah 18% per tahun yang dibayar setiap 6 bulan sekali. Hitunglah jumlah uang yang diterima Ani 3 tahun lagi. Silahkan coba hitung. Jadi tadi rumusnya present value dikalikan 1 ditambah dengan tingkat suku bunga dibagi dengan periode pembayaran ya, kemudian dikalikan dengan tahun dikalikan dengan periode pembayaran. Jawabannya adalah 16.771.000 sekian. Nah, yang perlu kalian ingat adalah yang seperti ini, yang dibayar setiap 6 bulan sekali. Loh Bu, setiap 6 bulan sekali ini kenapa ininya 2 ya Bu? Karena coba kalau kita lihat lagi keterangan dari M-nya. M itu adalah frekuensi pembayaran dalam 1 tahun. Jadi kalau seandainya dia 6 bulan sekali, artinya frekuensi pembayaran dia itu adalah 2 kali ya. 2 kali dalam 1 tahun. Ya, jadinya ini 0,118 dibagikan 2. Jadi bukan dibagi 6 ya.
dibagikan 2. Maka kemudian nanti 10 juta dikalikan dengan 1,09 pangkat 6, maka dapatnya uang Ani dari yang asalnya 10 juta pada tahun sekarang, kalau kemudian dia investasikan beberapa tahun kemudian dengan periode pembayarannya itu adalah 2 kali dalam setahun, maka uang Ani itu adalah sebesar Rp16.771.000. Baik, kita lanjut ke bagian annuity atau anuitas. Apalagi annuity, berarti lihatnya tahunan gitu ya. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama ya. Rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Nah, anuitas nilai sekarang adalah nilai bunga anuitas majemuk saat ini dengan pembayaran atau penerimaan secara periodik. Ya. Itu yang dimaksud dengan anuitas. Adapun rumus dari anuitas nilai majemuk itu ada 2. Untuk yang digunakan dalam jumlah pembayaran tidak sama, ini rumusnya, present value-nya, ya present value annuitas ke N-nya, yang merupakan sama dengan adalah pembayaran atau penerimaan periode ke-1 dikali dengan 1/I tingkat suku bunganya dikali dari periodenya, jumlah waktu anuitas yang dikurang dengan 1. Nah, kemudian kita tambahkan lagi dengan periode pembayaran atau penerimaan periode kedua dikalikan dengan 1/I-nya yang dipangkatkan dengan tahunnya keberapa di min 2, ditambah lagi seterusnya sampai itu tahunnya habisnya keberapa. Itu untuk rumus yang digunakan jika pembayarannya tidak sama. Namun jika rumus yang digunakan untuk pembayarannya sama, present value annuity N-nya, jadi ini uangnya ya, pembayaran atau penerimaan uangnya itu tinggal nantinya dikalikan dari 1/I pangkat N min 1 yang kemudian kita bagi lagi dengan tingkat suku bunganya berapa. Itu untuk rumus anuitas nilai majemuk baik pembayaran tidak sama ataupun pembayaran sama. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita coba ke contoh kasusnya. Jadi di contohnya ini Ali menginginkan sebuah sepeda motor. Untuk itu ia menyimpan uangnya sebesar 2 juta setiap akhir tahun di Bank ABC. Nah, Bank ABC ini memberikan tingkat suku bunga 12% per tahun. Jadi, berapakah jumlah uang Alam pada akhir tahun kelima? Ya, jika dia menyimpan uangnya sebesar 2 juta rupiah setiap tahunnya. Maka jawabannya adalah ya, dia nyimpan uang setiap 2 juta setiap tahunnya. Uangnya adalah, kalau kita mikirnya kalau 2 juta dikali 5 ya 10 juta Bu. Nah, makanya tapi kan kita perlu ingat bahwa dia ada tingkat suku bunga 12%. Maka nilai Alam pada tahun kelima adalah, ini tadi pakai nilai anuitas apa? Nilai anuitas yang sama ya, karena dia tidak ada periode nilainya sama semua tiap tahunnya si Alam ini membayar 2 juta. Nah, beda kalau dia misalnya tahun pertama dia bayar 2 juta, tahun ketiga 1 juta, nah itu beda. Nah, kalau untuk contoh ini adalah nilai majemuk untuk pembayaran yang sama. Maka nilai tabungan uang atau jumlah uang pada akhir tahun kelima adalah 12 juta rupiah. Nah, baik, kita coba lanjut untuk contoh anuitas nilai majemuk jika pembayarannya itu tidak sama. Misalnya di sini adalah Iza. Si Iza ini nabung juga, nabung di Bank ABC. Tabungan dia nih, dia tiap tahun nih nabung. Ya, tiap tahun nabung selama 4 tahun. Cuman pada tahun pertama si Iza ini nabungnya hanya 500.000.
Pada tahun kedua dia nabungnya 1 juta. Pada tahun ketiga dia nabungnya 1.500.000. Tahun keempat dia nabungnya 800.000 rupiah. Dengan diketahui bahwa di Bank ABC itu tingkat bunga per tahunnya itu adalah 10%. Jadi uang Iza di tahun keempat adalah, ya kita ini pakai rumus annuitas tadi ya yang tidak sama. Di ini ya pembayaran pada tahun pertama kita kalikan dengan 1 per ditambah dengan tingkat suku bunga ya. Jadi 1 ditambah dengan 0,1 jadi 1,1 dipangkatkan 3. Kenapa pangkat 3? Ini tadi perlu diingat tadi adalah N-1. Jadi N-nya tadi 4 dikurang 1 maka pangkatnya adalah 3. Kemudian kita tambahkan dengan pada tahun kedua Iza menabung berapa? Iza menabung sebesar 1 juta. Nah, ini tadi 1 ditambah dengan 0,1 jadi 1,1. Pangkatnya adalah ini ya, N-2 jadi jadinya 2 ditambahkan dengan 1.500.000 ya, karena tahun ketiga si Iza nabungnya 1.500.000 nih. Dikalikan dengan 1,1 dipangkat dengan 1. Kenapa 1? Karena tadi 4 min 3. Nah, lalu selanjutnya ditambahkan dengan 800.000 rupiah karena pada tahun keempat Iza nabungnya sebesar 800.000 rupiah. Lalu kemudian dikalikan dengan 1,1 dipangkat 0. Kenapa 0? Karena 4 dikurang dengan 4. Maka untuk nilai dari future value keempat Iza nabung pada tahun keempat itu adalah 4,325. Nah, kalau seandainya kita nggak pakai tingkat suku bunga, sebenarnya uang dari Iza ini dapatnya berapa? 2 juta, 3 juta, 3.800.000. Tapi karena dia nabungnya di bank dengan tingkat suku bunga 10%, maka uang dia adalah sebesar 4.325.500 rupiah. Nah, kemudian itu tadi anuitas nilai majemuk dari future value. Gimana kalau anuitas dari nilai sekarang? Kurang lebih hampir sama, baik yang jumlah pembayaran tidak sama ataupun jumlah pembayaran sama, cuman ada yang kebalik ya. Jadi kalau untuk present value annuity ya, ini adalah sama dengan nilai pembayaran dikalikan dengan 1 ditambah dengan 1 per ini tingkat suku bunga dikalikan dengan pangkat ya, pangkat 1. Nah, kemudian lanjut nanti pangkat 2 dan pangkat berapa tahun ke N-nya. Nah, ini yang berbeda dengan yang future value tadi kan pakai minus ya. Kalau ini tinggal memang diurutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kalau untuk rumus yang digunakan dalam jumlah pembayaran yang sama itu berbeda dengan yang tidak sama tadi ya, dia harus merincikan R-nya satu-satu. Nah, kalau ini karena R-nya sama, maka rumusnya nanti tinggal 1 per I tingkat suku bunganya dikalikan dengan jumlah waktu annuitasnya misalnya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan seterusnya, kemudian dikurang 1 dibagikan dengan tingkat suku bunga dikali 1 ditambah dengan tingkat suku bunga dikalikan dengan pangkat jumlah waktu annuitasnya. Baik, kita memberikan contoh untuk rumus yang baru sudah kita sebutkan barusan, anuitas nilai sekarang. Baik, untuk anuitas nilai sekarang, ya ini cerita sederhana dulu ya. Jadi si Pak Ali ini menerima keuntungan sebesar 8 juta rupiah selama 3 tahun dengan tingkat bunga 8%. Maka nilai anuitasnya itu berapa selama 3 tahun? Ya, ini gampang nih, ini future value-nya. Ini yang untuk future value anuitasnya ya. 8 juta dikalikan dengan 1 per tingkat suku bunganya. Ya 8%, 0,8 dipangkatkan dengan 3. Maka uangnya Pak Ali pada tahun ke-3 adalah sebesar 20.616.000 rupiah. Nah, untuk yang coba lakukan perhitungan untuk nilai jumlah ANI
pakai annuitas present value. Ya, present value-nya dengan nilai tidak sama. Misal pada tahun ke-1 Ani ini dia punya menginvestasikan hasil investasinya ya. Hitunglah nilai uang Ani sekarang dari uang yang akan diterima dari hasil investasinya. Pada tahun pertama dia dapat nilai investasinya itu 2 juta. Kemudian tahun kedua dia dapat hasil investasinya itu adalah 4 juta. Tahun ketiga dia dapat nilai investasinya itu 2.500.000. Tahun keempat dia dapat nilai investasinya 2 juta, tahun kelima dia dapat nilai investasinya adalah 1.500.000. Dengan tingkat suku bunga pada saat ini adalah 12%. Coba hitung nilai dari uang Ani sekarang menggunakan rumus annuitas tidak sama. Baik. Ini contoh perhitungannya. Kalau kita mau gampangkan kita jajarkan dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel misalnya untuk 2 juta kita perlu dapat perhitungan DF-nya berapa. Maka pada tahun sekarang sebenarnya uang dari 2 juta yang Ani terima pada tahun pertama itu kalau sekarang kita katakan sebagai 1.785.000. Kalau dia pada tahun kedua dia dapatnya 4 juta, misalnya dapat 4 juta, maka present value-nya sebenarnya adalah 3.188.800 rupiah. Pada tahun ketiga dia dapat 2.500.000 nilai investasinya. Sekarang sebenarnya dia cuma dapatnya 1,7 sekian. 2 juta pada tahun keempat sebenarnya dia hanya dapatnya kalau sekarang 1,271.000 rupiah. Kemudian kalau 1.500.000 pada tahun kelima, sekarang ternyata dia dapatnya itu adalah 851.100 rupiah. Yang kalau di totalnya nilai uangnya sekarang adalah 8.876.200. Kalau kita dihitung nilai investasinya ya ini 2 juta tambah 4 juta 6, 8, 10, 11.500.000. Kalau pada tahun-tahun yang akan datang ternyata dia dapat investasi adalah 11.500.000 rupiah. Baik, silahkan untuk kalian semua kerjakan latihan soal. Ini soal nomor 1-nya. Si Amir menerima uang pada akhir bulan ke-9 sebesar 100.000 rupiah. Kemudian pada akhir bulan ke-10 uang yang dia terima itu adalah 150.000 rupiah. Akhir bulan ke-11 dia dapat uang 200.000 rupiah. Kemudian apabila Amir ternyata menginginkan uang yang dia dapatkan itu adalah pada saat ini, berapa jumlah total yang akan diterima oleh Amir jika tingkat suku bunganya adalah 3% per bulan. Baik, lanjut untuk soal misalnya ini kita menghitung real keadaan kita sekarang ya. Misalnya kita mau mencuci motor. Jadi di sini ceritanya saudara-saudara sekalian ini ingin beli motor. Kemudian saudara DP sepeda motor sebesar 2 juta rupiah. Nah, setiap akhir bulan selama 24 bulan, saudara ini harus membayar sebesar 550.000 rupiah ke tempat cicilan motor tersebut. Dengan bunganya adalah 1,5%. Nah, kalau seandainya ya kita nih nggak tahu berapanya sih harga tunai sepeda motor itu sekarang. Nah, coba sekarang kalian hitung berapa harga motor tersebut jika kita ingin membayar tunai sepeda motor itu sekarang. Lalu juga hitung berapa harga motor tersebut jika kita mengkreditnya selama 24 bulan ke depan. Tuh. Kemudian soal nomor 3, seseorang menyimpan uang sebesar 1 juta rupiah di bank dengan suku bunga 6% setahun. Berapakah jumlah uang pada akhir tahun pertamanya? Ya, itu untuk soal 3-nya. Kemudian apabila uang tersebut tetap disimpan di bank selama 4 tahun atas dasar bunga majemuk, maka jumlah uang pada akhir tahun keempat itu ada berapa? Baik, demikian untuk materi dari
nilai waktu uang yang nantinya kenapa saya berikan materi ini di awal sebelum manajemen investasi, nanti kita coba linkkan informasi tersebut dengan materi berikutnya nilai investasi. Dan silakan juga nanti dengarkan hal-hal yang memperkuat kita mengenai nilai waktu uang dari video selanjutnya yang saya coba searching dari YouTube gitu ya. Itu akan memperkuat informasi daripada kalian kenapa perlunya kita mempelajari atau memperkuat apa yang dimaksud penjelasan mengenai nilai waktu uang. Demikian untuk pertemuan ke-3 hari ini, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mengerjakan, silakan dikumpul pada saat akhir jamnya, paling lambat akhir jam perkuliahan ya. Kemudian seperti biasa nanti tugasnya dikumpul di Word ataupun PDF dengan format NIM _ nama _ tugas menq 2. Mana kemarin 1 sudah ya, jadi tugas menq 2. Silahkan dan dikumpul paling lambat pada saat jam mata kuliah ini berakhir. Jangan copy paste dengan punya teman, karena kalau akan berbeda ya, hitungan yang kalian lakukan sendiri tentunya akan berbeda dengan teman, dan belum tentu punya teman itu hitungannya sama, karena perlu ingat ini banyak rumusnya. Terima kasih semuanya.